Halo, selamat pagi murid-muridnya Teacher Priska. Ketemu lagi dengan Teacher Priska di sini. Teacher Priska ditemani dengan Teacher Erwin, Teacher Adi, dan Teacher Elva. Hari ini seperti biasanya kita mau memuliakan, memuji nama Tuhan melalui nyanyian. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan masih memberkati dan menyertai kami hingga hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh pada setiap anak untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai chapel hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita mau menyanyikan lagu pertama pagi hari ini, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kalau hari ini kita semua masih bisa bernyanyi bersama, memuliakan nama Tuhan bersama, itu hanya karena kasih Tuhan saja. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Kasih Tuhan itu dalam hidup kita tiada hentinya seperti sungai. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Teacher Susan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Teacher Susan. Kiranya Tuhan saja yang biarkan mata, hati, pikiran dari setiap anak untuk mau dibuka dan menerima, bahkan melakukan pesan kebaikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Teacher Susan. Ini adalah chapel terakhir di semester ini, sebelum nanti ada chapel Natal ya. Nah, hari ini Teacher Susan mau kita sama-sama mengingat kembali tanggal 16 Maret 2020. Masih ada yang ingat apa yang terjadi saat itu? Itu adalah saat pertama kali kalian belajar di rumah. Saat pertama kali kalian tidak datang ke sekolah, kalian ada di rumah, belajar, dikirim tugas sama teacher. Saat itulah ketika kebingungan terjadi. Masih ingat masa-masa itu? Teacher Susan kemarin sebelum syuting ini untuk persiapan chapel, Teacher Susan minta izin pada seseorang untuk ambil fotonya. Dan dia mengizinkan. Jadi terima kasih banyak ya sudah diizinkan mengambil foto kalian. Ini foto salah satu ekspresi dari kalian ketika kita harus belajar di rumah. Bukan di hari pertama sih, mungkin beberapa hari ya setelah itu. Ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa.
Saat pertama kali belajar di rumah, tanggal 16 Maret 2020 itu, banyak pertanyaan, Teacher Susan ini sampai kapan? Waktu itu, Teacher Susan ingat, Teacher Susan jawab ya, sampai tanggal 30 mungkin, begitu. Karena waktu itu kelas 6 mau ujian. Lalu, tanggal 30 lewat, perasaan mulai campur aduk. Perasaan Teacher Susan mulai tidak karu-karuan. Setiap kali ada orang bertanya, Teacher Susan ini sampai kapan? Teacher Susan masih jawab, kita perpanjang mungkin 1 bulan lagi. Toh habis ini libur Paskah gitu ya waktu itu. Teacher Susan mau tanya sama kalian, coba diingat-ingat lagi. Kembali ke waktu itu, apa perasaan kalian? Berdasarkan foto-foto ini yang Teacher Susan dapatkan, ada perasaan itu tadi, kecewa, sedih, bingung mungkin, atau mulai bertanya-tanya ini sampai kapan teacher? Dan perasaan itu anak-anak bukan hanya perasaan kalian, perasaan mama papa mungkin juga sama. Mereka mungkin juga merasakan itu, mulai merasakan ini anak-anak mau diapain di rumah begitu ya. Teacher bagaimana? Sama. Kami pun waktu itu bingung. Rasanya bagaimana ya? Harus apa? Bagaimana menolong anak-anak di rumah? Bagaimana menjelaskan ke kalian supaya kalian ngerti? Kalau di sekolah kan enak ya, tinggal didatengin, kamu nggak ngerti apa, begitu teacher bisa langsung bantu. Itu masa-masa yang tidak mengenakan. Lalu 2 bulan berlalu, mulai pertanyaan sampai kapan itu dijawab dengan kata-kata nggak tahu. Mulai ada teacher mendengar, ada yang cerita, teacher mulai bosan. Anaknya teacher di rumah juga mulai mengatakan itu, mami bosan, gitu ya. Apakah kalian juga merasakan itu? Mungkin ya. Lanjut, gitu ya. Lanjut ke bulan Juni, berakhir setelah final test gitu ya. Rasanya lega sih teacher, tapi kayak leganya itu nggak enak gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu. Kelas 6 apalagi, yang waktu itu tidak mengalami yang namanya graduation. Ada perasaan kecewa, ada perasaan kok gini sih gitu. Juni, sebelum masuk ke Juli, mulai ada pertanyaan Teacher Susan, nanti kalau masuk gimana begitu. Jawaban Teacher Susan, anak-anak waktu itu tetap sama, nggak tahu. Nah, sampai hari ini, kalian tahu sudah berapa lama kita belajar di rumah? Hari ini tepat 8 bulan, 11 hari kita belajar di rumah. Sejak 16 Maret 2020 waktu itu. Dan kalau sekarang ada yang tanya ke Teacher Susan, jawaban kita tetap sama ya. Kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Anak-anak, perasaan negatif, perasaan yang campur aduk pasti kalian bisa membuat daftarnya gitu. Dan ini yang Teacher Susan mau kalian lakukan hari ini. Coba diingat lagi perasaan-perasaan yang tidak enak, perasaan-perasaan negatif yang kalian rasakan sepanjang kalian belajar di rumah. Oke, coba dituliskan ya. Oke. Lalu, Teacher Susan ini buat apa? Nah, ini untuk mengenang, ini nostalgia, meskipun baru 8 bulan ya. Nah, begini, kalau ada pertanyaan, Teacher Susan, kok kuat sih? Gitu. Ada yang tanya seperti itu dan Teacher Susan bisa jawab, enggak, ini tidak mudah. Buat Teacher Susan sendiri ini tidak mudah. Buat teacher-teacher semua yang ada di sini ini tidak mudah anak-anak. Buat mama papa ini juga bukan hal yang mudah. Mereka pasti juga bingung memikirkan apa yang harus dilakukan di rumah dengan kalian, bagaimana menolong kalian. Bahkan ketika kalau kalian tanya dan mama papa tidak bisa jawab, mereka pasti bingung begitu. Semuanya serba bingung. Semuanya serba tidak enak. Kuatkah melakukan ini? Sampai kapan? Yang kita tidak tahu. Nah, hari ini Teacher Susan mau kita sama-sama belajar. Ada satu ayat yang Teacher Susan mau bagikan untuk kalian, yaitu dari Mazmur 62, ayatnya yang ke-8. Begini bunyinya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku,
tempat perlindunganku ialah Allah. Anak-anak, ayat ini selalu Teacher Susan pegang teguh karena menghadapi masa yang tidak gampang seperti saat ini, kita perlu pegangan gitu ya. Kalau kita naik jembatan goyang gitu ya, semuanya goyang gak karuan, semakin banyak orang yang jalan goyangnya semakin gak karuan, kita perlu pegangan. Dan pegangan kita yang tidak berubah itu hanya satu, itu adalah Tuhan. Dia adalah gunung batuku. Anak-anak pernah lihat apa itu yang namanya gunung batu? Pernah pegang batu yang besar? Sebesar apa batu yang pernah kalian pegang? Teacher tahu beberapa waktu ini ada yang sempat main kecoban ya. Kalau main kecoban itu biasanya ada bongkahan batu yang besar-besar yang kalian bisa pegang atau bahkan kalian bisa naiki gitu. Dan berdiri di atasnya. Lalu gunung batu seperti apa? Anak-anak, Teacher Susan mau bagikan gambar ya. Ini adalah Mount Augustus yang ada di Australia. Ini batu. Saking besarnya batu ini, dia disebut gunung batu. Besar sekali. Besarnya seberapa? Bentar, Teacher Susan lihat contekan. Besarnya adalah 9.000 meter tingginya, gitu ya. Kemudian luasnya itu hampir 29.000 meter persegi. Jadi gede sekali gunung batu ini gitu ya. Nah, jadi anak-anak, bayangkan kalau kita memiliki gunung batu yang begitu besar, yang bisa menjadikan tempat perlindungan kita, yang bisa jadi benteng buat kita ketika ada angin besar yang datang, ketika ada badai yang datang, kita berlindung di baliknya. Itu kalau Teacher Susan berdiri di bawahnya gunung batu itu ya, Teacher Susan nggak ada apa-apanya begitu. Dia bisa melindungi kita. Allah adalah satu-satunya kekuatan yang kita miliki. Anak-anak, Allah lah gunung batu kita, gunung batu keselamatan kita. Ini memang bukan masa yang mudah, tetapi kita pasti bisa menjalaninya bersama dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang Teacher Susan mau bagikan adalah, lalu bagaimana melewatinya? Kok Teacher Susan masih bisa senyum-senyum? Oh, Teacher Susan yakin kalian juga masih bisa senyum-senyum. Teacher Susan masih sering mendapatkan foto-foto, gambar-gambar, cerita-cerita yang lucu dari mama papa di rumah. Iya, anak-anak, Teacher Susan mau bagikan satu ayat lagi. Itu adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar bahwa Allah lah gunung batu kita. Dialah tempat kita bisa berlindung, kita bisa pegangan, kita bisa mencari kekuatan sepanjang masa yang tidak mengenakan ini. Lalu apa yang Allah mau dari kita? Ini yang Allah mau. Allah mau kita bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan in any circumstances, artinya dalam segala keadaan. Keadaan seperti apapun kita harus belajar untuk mengucap syukur. Teacher, ini berat, aku bosen, aku sedih, disuruh mengucap syukur seperti apa? Anak-anak, hari ini Teacher Susan mau kita sama-sama melihat seorang penolong yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa tetap menikmati suasana yang tidak mengenakan ini. Siapakah itu? Itu adalah mama papa di rumah. Izinkan hari ini Teacher Susan nitip sama kalian ya. Sampaikan ke mama papa. Mama papa, ada titipan terima kasih dari Teacher Susan. Karena Teacher Susan tahu tanpa mama dan papa ini tidak mudah. Kami, teacher-teacher yang ada di sekolah juga tidak bisa mengajar kalian dengan baik kalau mama sama papa tidak ada di rumah. Anak-anak, mama papa adalah penolong yang Tuhan tempatkan supaya kalian dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur. Hari ini kita mau sama-sama melihat
daftar yang tadi kalian sudah buat, perasaan-perasaan yang tidak enak. Coba ingat-ingat, ketika kamu merasakan seperti itu, apa yang dilakukan mama papa untuk membuat kalian merasa nyaman lagi? Apa yang mereka lakukan untuk menolong kalian? Banyak pasti ya, dari dibikinin makanan, disiapin segala macam, dibantuin kalau kalian kesulitan, kemudian apa? Diajak main, bahkan mama papa yang mungkin sangat sibuk menyempatkan waktu untuk main bersama-sama dengan kalian. Banyak sekali yang mereka sudah lakukan. Apakah mereka tidak sedang sibuk? Oh, mereka tetap kok sibuknya, bahkan tambah banyak. Apakah mereka tidak sedang sedih? Mereka juga mungkin sedang sedih, nak. Apakah mereka tidak bingung? Mereka juga mungkin sedang bingung. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh mama papa. Hari ini kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih ke mereka. Kali ini ucapkan ke mereka dengan jelas. Mama papa, terima kasih karena waktu aku sedih, mama hibur aku. Mama papa, terima kasih karena waktu aku lapar, waktu mengerjakan tugas, mama buatin kue. Mama papa, terima kasih karena mama papa masih sibuk bekerja, pulang ke rumah masih juga mengajari aku belajar. Coba untuk datang ke mama papa hari ini ya anak-anak, tuliskan dengan jelas apa, kenapa kalian mengucap syukur, kenapa kalian berterima kasih ke mama dan papa. Oke? Dan menutup semester ini, mari kita sama-sama bersukacita. Mari kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Karena bahkan sampai saat ini pun kita masih bisa sama-sama. Kita masih bisa bersukacita. Kalian masih punya papa mama yang bersama-sama dengan kalian dan tetap sehat. Oke? Mari kita sama-sama pujikan lagu Terima Kasih untuk Keluarga yang Indah untuk menutup chapel kita hari ini. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kaki
Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Tuhan, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Tuhan, terima kasih untuk Papa dan Mama. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan tetap taruh di dalam keluarga kami, meskipun suasana tidak mengenakan, meskipun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, meskipun kami tidak bisa bermain sepuasnya seperti biasanya, meskipun kami bosan, meskipun kami sedih, tapi Tuhan masih memberikan alasan untuk kami bersukacita. Hari ini kami mau mengucap syukur untuk keluarga kami yang luar biasa. Kami tahu Tuhan sengaja menempatkan kami di setiap keluarga ini dengan maksud tertentu. Kami tahu ini adalah keluarga terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk kami terus mengingat setiap hal, setiap kejadian di dalam keluarga kami yang membuat kami semakin kuat, yang membuat kami semakin menghargai betapa luar biasanya kami bisa memiliki mama dan papa seperti yang kami miliki saat ini. Betapa luar biasanya keluarga yang kami punya saat ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang manapun. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu. Biarlah keluarga kami bisa menjadi keluarga yang semakin kuat dan keluarga yang terus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk Papa Mama, dan biarlah kami juga belajar untuk menjadi berkat dan menyukakan hati Papa Mama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.